menerima pinjaman dengan bunga begini. Lo sahabat nang akad pakun 1 juta 10 juta. Nah pas 10 juta ngicam 10 juta beri 10 juta. Tapi nang tulis nang atas cetak ka tulis. Pinjaman dengan bunga berapa persen. Lah pada nih kawan. Jadi ulama itu buakin perang saya tulis bentati persyaratan stung akad pada bisa kocak. Oke, mulai jadi maklum. Mulai jadi maklum sekampung. Wah, mentar guru awatan mesti kau tu beri lebih 500 bukan bulan. Berarti riba. Makin ngocak. Jika beri sebagian saya tidak temu pun. Temu pun awatan keruang mesti per bulan 500, per bulan 500. Nih, kamu kira ngocak. Takun harap. Ini saya maksud. Ternyata lo tadi syarat ben lo pangki di kampung namung sukarela dari orang se awatan kayak engkau yakin sedekah kakek. Ben se mau utang lo ngarep ikan lo anak. Keng si warok bakun lo kesokan. Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apa hukumnya orang pinjam duit dan dia bilang nanti saya lebihkan 1 juta. Apakah itu termasuk riba yang 1 juta itu? Terima kasih. Akhirnya kamu bagi orang yang ngincam, ternyata sahabat nang akad. Bangsa ni incam ampun jelas, lo kena incam kecuali yang boleh lebih nak riba. Sahabat nang akad, leki bingkok ibadil 1 juta. Ni kan justru 1 juta ni ada kenapa? Incam 10 juta, isarain 11 juta. 1 juta ni kalau porob dinar. Meskipun kalau benar sukarela, semakin si maharam kentok beri masalah sukarela. Nah, mon sukarela mungkin bisa jadi satu aja barang banyak sukarela. Oke, riba banyak sukarela. Namun masalahnya banyak masalah sukarela, tapi hukum lo sesuai kelaban peraturan Allah. Ini kesel ayatin. Ini saya maksud. Mon lo cak ngocak ban semau tang lo ngarep paling bagus. Malah sunat. Kula bi sampean gitu lebih ndak orang sih mau tang. Karena lapan tu dak kula bi sampean. Korcek sahabat nang akad, mun sahabat nang akad riba. Atau bapak ada bi lo sahabat nang akad, ampun toles kata. Kali sebagian orang menerima pinjaman dengan bunga begini. Lo sahabat nang akad pakun 1 juta 10 juta. Nah pas 10 juta ngicam 10 juta beri 10 juta. Tapi nang tulis nang atas cetak ka tulis. Pinjaman dengan bunga berapa persen. Lah pada nih kawan. Jadi ulama itu buakin perang saya tulis bentati persyaratan stung akad pada bisa kocak. Oke, mulai jadi maklum sekampung. Wah, mentar guru awatan mesti kau tu beri lebih 500 bukan bulan. Berarti riba. Makin ngocak. Jika beri sebagian saya tidak temu pun. Temu pun awatan keruang mesti per bulan 500, per bulan 500. Nih, kamu kira ngocak. Takun harap. Oke. Ini saya maksud. Ternyata lo tadi syarat ben lo pangki di kampung namung sukarela dari orang se awatan kayak engkau yakin sedekah kakek. Ben se mau utang lo ngarep ikan lo anak. Keng si warok bakun lo kesokan. Keng si warok bakun lo kesokan jangan lawes engkau. Iya. Karena mbak ada sebagian dari dari tetangga pondok ini sepuh. Mau tangkes jadi orang ke Malaysia dan semacam. Orang sana tu Malaysia ngiba lamiri, ngiba BHS. Mereka mengkirim tanah. Lah cong. Bang saking lo otang engkau lo kira berdi. Saking mana otang engkau bang sama ke Malaysia. Apa bang? Saking lo otang kok bang lo kerja di BHS karena itu. Ketengah-tengah. Tidak kok lo harap jangan pakai kencang bang. Tapi mereka mau lo baik akad. Okey, berlo ika baik akad, berlo ika baik syarat setemu bi reng kampung sekapir. Okey. Masuk pamana selalu ibri BHS pahanguan. Neka berarti neka mau lo dek neka. Okey, bagus. Halal. Namun si warok lo kosokan. Bila kalau otang gentok cek ngarep empelan nang tunya. Okey. Jika detik mun lakar kena ngocak dan dia bilang nanti saya lebihkan 1 juta. Mun isabak nang akad ni kekahan riba. Mon lo isabak nang akad
ban sampai dadi adat ban kebiasaan si warok lo kosokan. Otang bakun 10 juta. Leki leku san temo. Leki sana yang kok lebih sih ya. Wis sak kasak. Kamu dadi adat ban kebiasaan ban dadi arepan ban dadi angon mulai berdik ban semacam nika sebagian ulama si warok make lo sabab akad nika akun. Oke, nika pada mauquf pada utang. Oke, nika hadis dari Abi Jumrah halaman Paulus itu istri Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu idza na'asa ahadukum huwa yusalli falyarqud hatta yashab an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa na'isun la yadri la'allahu mungkin yastaghfir wa yusubbu nafsahu. Oke, mun ngantok nika pada bi sekela anjuran di Kanjeng Nabi lakaran. Oke, mun ngantok tilingkapi tepang abajang soro tedung peka. Nika untuk bajang malam. Orang setengah malam bah ternyata ngantuk keluh. Sementara sepuh jauh. Tembang bi atau nyala atau tebang bajang suruh tedung keluh ini Nabi. Karena sunat kula biasa pan masuk ke bajang itu ilmu kebadan fokus. Di barang si keparlo ban si keberak di kula bisa pan lemari kapi. Mencu keme keluh. Mencu padang keluh. Mun lapar mungkin apa ngakan keluh. Aneka takwil sareng para ulama menabi waktu bajang kilu puas. Oh menonton bajang la mepet empot lah. Lah kok sampean jangan disalan sampean mek apa jangan ngaher. Ni on waktu ki luas bi napi pakon cendi kan. Oke. Pakon berfokus. Jadi sebab salah setong tingkap pi mana bajang tempat ngentok ada lo oning. Takok istighfar tepak apa soal. Oke mon orang ngantok. Oke. Takok apa nyanyi apa ka pi badan. Oke, mon ngantok. Ini saya maksud. Oke, jadi kentok mun kudu bisa sampean waktu bajang ki jauh belum kemudian ngantok tedung kalau. Oke. Hadis nomor 2 dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tagsilun tagsilul maniyya oke. Thumma arahu fihi buqatan aw buqan. Fiyatin buqan ukhra. Oke, Siti Aisyah kentok biasa ngesen dak kemana nah. Oke, dan Kanjeng Nabi kentok kadang geran man yen ketok cekak nang rasuh. Dan bisa ya sen tapi ternyata ki berkaren kadang. Lah karen kentok lo ya saya boleh. Karena ulama khilaf man kentok najis napa suci. Baru lo mazhab nang kentok, nggih mazhab Syafi'i nyuci akeh. Aneh. Manena ring laki manena ring bini kentok mun lo campur kalaban madi ban wadi molos aneh ka suci. Oke. Namun dari mazhab lain ingat mazhab Abi Hanifah anika najis hakim. Karena lebat ejaran barang najis. Baru mazhab sing nganenga, dia menganenga aslinya suci ken kana lebat nang barang najis maka mutan najis. Bani najis, mutan najis barang suci ken tepaina najis. Jadi telok pendapat ulama. Mazhab Syafi'i nyuci hakim. Karena asal manusia kentok oke, emul jaakin sareng Allah Subhanahu wa taala maka hukumin suci. Oke. Mungkin kentok Siti Aisyah kadang ngesen lebih bagus akan asen maka suci. Namun ternyata ki bade karen kentok yang kuwi nabi bani ki basalah. Ini kabi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kabaitadin bahwa man kentok suci. Oke. Oke. Bahkan setengah riwayat ng hadis lain kadang Siti Aisyah kentok lo ngesen ndak bekas mandinya Kanjeng Nabi, tapi ekerek wah langsung ya. Oke. Jadi mungkin budak maneh ya sen, budak keme, budak cemar dan semacam ya sen. Tapi mun maneh cukup ekerek bisa dan kerek yang kuwi pada diri. Nika sejen kuat dari mazhab Syafi'i bahwa maneh kentok suci. Oke. Sebalik mazhab Syafi'i Abu Hanifah najis hakim. Senenga mazhab Maliki. Mungkin mazhab Maliki kentok hanya yakin dak kemaneh namun kana lebat nung jalan keme ban madi ban wadi maka kocak najis. Nika saya maksud. Allah Subhanahu wa taala boleh. Mungkin kena tuakin boleh debul para ulama Kanjeng Nabi kentok sehat. Karena man kentok tergantung badannya orang. Mun sehat kentok kental enggak merok. Jadi sana kering kosok sekalian yang sekalian kering pada bi barang kental. Sok sekalian mun orang sudah pada sehat ni kemakin anyong kemudian manden anyong. Oke. Kanjeng Nabi cobakin lakar paling bagus
merusak kesehatan. Sehingga bi Siti Aisyah masa paman ini kan kental benih incir. Tadi cekak pada bit merok. Deka kerasa. Pisang kering nyaman kerek langsung ada. Perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan termasuk fardu kifayah. Apakah dianjurkan wanita ikut serta dalam pelaksanaan sholat jenazah dan ikut serta mengantar jenazah ke kuburan? Mohon penjelasan. Jadi kentok mon laki-laki satu aja ngerabat jenazah dari awal kesehatan sampai ke kuburan fardu kifayah. Cukup dilakukan kalaban sebagian orang Islam, bagi lain makin orang kalau anak. Semakin masalah orang bini tidak lemah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Mohon lakukanlah ajalan lo apa? Dalam situng kampung beradat kebiasaan binian selatakin jenazah bentar kes tak ada ikhtilat, tak ada campur bilakian, bentar ada menunda ada proses pengantar jenazah dan semacam. Mohon apa? Nang Mekah biasa. Nek bini mana bintar ke Mekah, pen mari pajang mesti berjenazah kan sholat jenazah. Binian norok. Mohon apa? Lo kau turun lagi melolo gitu. Okay. Nah mungkin tok menabi kecuali mungkin tetiak fitnah. Dan secara umum nang Indonesia kentok biasa nek binan lo noro apa yang jenazah. Oke, okay. Tinggal mungkin lo asal takin. Dan mengantar dak kuburan lo oleh. Kuburan kentok ring bini oleh aziarah. Tapi ngantar jenazah ittiba'ul janaiz lo yakin sareng. Oke. Okay. Meskipun hukum khilaf napa makruh napa haram, namun banyak ulama sing ngarmakin. Kan ring bini kentok kadang lo kuat. Mungkin pakai nangis dan semacam menabi majlis sejahtera gentok. Mungkin nek bini oke. Nakar bi dari zaman pelaksanaan zaman kejeng Nabi lamba ada yang bini entar ke jenazah. Ada yang bini entar ngantar ke jenazah. Mun aziarah oleh aziarah kur bade mahram mun luar kampung, mun dalam kampung lo ana make ada mahram. Mustung kampung tibi engak makam isting Roma eta bes tung nang bareng masjid nang lawang masjid gentok. Sabiasa orang nang kampung maka bini asepedaan ke TV. Jadi mun kampung bentar ada fitnah ban ejaran nak kalau tangga kapi, tretan kapi lebih biasa ada penari polong. Ani kalau usah ngatar mahramun ilu dalam kampung sekilo jarang atau setengah kilo atau sekilo setengah. Ani kalau anak. Tapi luar kampung wajib kelaban mahram. Kata jasa, cak wali songo cak harus bagus mengadak mahram. Nah ini kan tuh berdua pada ibadah mahram menapun rombongan. Ini ulama bersing yakin. Pada ibadah mahram Nabi agak anak rombongan jalan aman darok kira ganggu bereng laki. Jadi mun po sepo ban semacam lanoro dek rombongan ban jalan biasa aman ni kayo yakin juga azaro dek wali songo ban semacam. Mun ketibi luar kampung ketok cek sampai ke wali songo ring bini haram akid. Haram akid. Ban kengen ziarah kubur kentok lakar lambe larang di kajeng Nabi. Larang di kajeng Nabi. Waktu awal Islam karena takut nyembah dok kuburan pada bi agama lain. Tapi sampun kuat Islam, bisa nung sahabat kentok kuat Islam, maka bi Nabi iyati. Mungkin kuntu nahitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa inna ziyarataha tudzakirukumul akhirah. Kok lambak nyegah dak bangkapi untuk ajar dok kuburan. Setia lu arap entar dok kuburan sebab entar dok kuburan aneka mengingat ada akhirat. Kajeng Nabi lu api akin laki bandina. Berarti oleh yang bini ajar kubur. Akun sunat. Tapi yang bini karena kentok binian pada persyaratan kalaban ke masjid, ke pengajian dan semacam. Mungkin cuma di kampung mak semak dan tangka. Maka lebih mahram apa. Tapi mun sampai luar sih seterusnya iman cun kalaban mahram, iman kalaban rombongan sebisa aman dalam jalan. Sebisa aman dalam jalan. Pada bi haji yang bini itu persiapan haji dan semacam. Itu pertama. Jadi ziarah kubur cek sampai cek terpengaruh. Karena baru sebagian faham semakin kelompok anyar ngelanglang de orang entar ziarah kubur. Dak ke kubur yang wali selalu bagi. Apa ziarah kubur bid'ah syirik dan saya rasa nyempak saya khona khodin. Saya rasa nyempak Sunan Ampel. Seputu-putu na orang Asia matur je beban semacam masih ziarah kubur aulia lo kepengeran dari wali. Kengen ziarah kubur kadin tok sunat laki bini kelu. Terus ziarah kubur yang bagus. Bada dari kajeng Nabi ngususakin dak ka ziarah kubur nang Baqi' ban Uhud. Baqi' sahabat. Uhud sana Hamzah syuhada. Tadi ziarah kubur dak kareng wali, dak orang bagus, lebih kuat boleh timbang ziarah kubur umum, kuburan umum. Fadilah boleh. Cak ngocak ada fadilan semakin di kelompok anyar ni kayak lang-lang. Cak ziarah dak kubur yang wali, takut minta kareng wali
Takik bang syirik bid'ah dan semacamnya. Kendak ziarah kubur kan tak sunat secara umum. Orang awam kuburan umum maka ada pujuk. Sunat sudah bisa kan. Laki bini pun yang mahram bani jalan ada fitnah, ada gangguan. Sunat. Terus ziarah kubur yang wali, yang bagus, yang bajang, orang ahli bajang, ahli ilmu, dan semacam. Lebih tangki boleh sunat. Kanjeng Nabi sebut sama ulama, bada kanjeng Nabi kan tok istimewakin aziarah dak baqi. Baqi pekuburan Madinah banyak kuburan. Selain baqi banyak, pekuburan umum banyak, tapi yang baqi asyih menapa jemul para sahabat. Nabi kata kol 12, Siti Aisyah teman keelangan nang malam Sya'ban. Sya'banan malam Sya'banan, jika para ulama Sya'banan kanjeng Nabi elang. Siti Aisyah tekan berkah keluar luar sandalan. Takut antar kerajin selain. Nyata kanjeng Nabi di tengah baqi. Allahumma arham ikhwani nahmi baqi. Pesan itu model kuburan kanjeng Nabi atau Siti Aisyah sudah mulai. Sudah mulai ke ada berkah. Kanjeng Nabi sandabu dapat ada ketedungan Siti Aisyah ngerso. Ma'adin nafas ya Humairah. Pada hanya bang keluar na bang engkau. Engkau njak lo kira nakal entar ke bini selain mun tebak begini bang. Keng kelak Jibril datang dah sengkok setiap malam malam Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala nyepor ada orang odi korlok musyrik, korlok mabuk, korlok atokran, korlok hasad. Korlok megak balah. Korlok nyeher, korlok langkah kering tua. Setiap sepora makin lo tobat nang malam Sya'ban. Maka engkau ingat dak ketang tantretan sik mate nang baki. Mun orang Islam korlok maksiat nang malam setiap sepora bi Allah, engkau nyokin sepora dekah ahli baki. Kanjeng Nabi pola cukan ngususakin dekah Uhud. Kuburan Madinah banyak. Namun kanjeng Nabi ngistimewakin dak kedua. Baqi ban Uhud. Uhud napa? Perang syuhada, saya mati perang Uhud. Baru menjadi kanjeng Nabi kisah Hamzah. Kisah Hamzah tepak kentok ikut cak sayyidus syuhada kanjeng Nabi. Yang perang Uhud nak pedang dua. Ben ada sebengal nyemak ring kafir dari Hamzah. Tapi Hamzah tompok di jawan bi. Wah si. Bi budang ring kafir. Sing kesetah mungkin nang perang Uhud kentok. Sampai pedang polo sahabat saya tekapin guys. Kanjeng Nabi selalu ngususakeun lakala entar dekah. Bahkan banyak para aulia orang wali kentok setengah dari akhir kan masuk Madinah, lo masuk ketulan nyampe kanjeng Nabi. Ikan kula bisa kan lo le neroneka, mumpah neroneka kan tiket di rombongan. Tapi para aulia masuk Madinah, ini kan ambu kalau nang batas Madinah. Saren sampai 2 hari terwari kadang. Lo ning gak datang Madinah. Lo sampai mimpi. Kadang banyak datang kanjeng Nabi, lalu masuk, keng entar kang ko entar tang menjadi kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Entar tang menjadi Hamzah. Kanjeng Nabi baru ikut ke Madinah, pengkan kota Madinah kan tak ada pekuburan napa Uhud, Jabal Uhud. Kanjeng Nabi kadang Aisyah. Maka ulama asna Hamzah kan tok babul Madinah, bang Madinah. Sesepuan menjadi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki andi akhlak. Entar kan kok bang, iya masuk, keng entar kan kok kedentar dekah. Tang jadi Hamzah nang Uhud. Jadi kanjeng Nabi ini dalil orang lebih kuat lah. Sunnah dan keperjukan aziarah dan kepala aulia. Coba percaya dengan badan nang fiktif ini internet ngucakin ziarah kubur syirik, ziarah wali syirik dan semacamnya. Kanjeng Nabi, mungkin kanjeng Nabi anak mengistimewakan kubur orang yang soleh. Tidak lo anak apa boleh bisa mengistimewakan sebagian para aulia. Lebih intebang orang biasa. Wali songo yang tarik. Kor edelum cek pak napa ziarah kan ada fitnah, ada maksiat dan semacamnya. Ini saya maksud. Tadi mondeng bini untuk ngetar jenazah lo yakin. Tapi mun ziarah pada hukum bereng laki mungkin por bada mahram ban ada fitnah ada gangguan. Cukup.